Shalom. Saya mau membacakan firman Tuhan yang menjadi dasar dari sharing saya pada malam ini. Terambil dari kitab Yohanes 11 ayat yang ke-32 sampai ke-36. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di mana dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Bapak Ibu Saudara, tentu kita seringkali melihat tayangan di televisi atau di media sosial. Bagaimana banyak para pejabat atau calon-calon pejabat yang belusukan ke daerah-daerah kumuh, lalu diliput secara besar-besaran oleh media. Mereka duduk di atas tikar, mereka makan nasi bungkus, mereka menggendong anak kecil yang kumal, dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah mereka sungguh-sungguh bisa ikut merasakan penderitaan dan pergumulan dari orang-orang yang didatanginya itu? Bapak Ibu Saudara, sehubungan dengan firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan Yesus menangis. Tuhan Yesus memiliki hati yang begitu lembut. Itu sebabnya di banyak bagian dari firman Tuhan dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan seterusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus nangis? Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus menangis Bapak Ibu Saudara? Padahal dia tahu betul bahwa dia akan membangkitkan Lazarus. Tuhan Yesus menangis bukan karena Lazarus sudah tiada Bapak Ibu Saudara, tapi karena dia bisa ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh kedua sahabatnya Maria dan Marta. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, penderitaan, kegetiran hidup dan sebagainya adalah sesuatu yang tidak asing bagi dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 3 alasan kenapa kita harus bisa tetap berharap kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ikut menangis ketika kita sedang terluka. Ada banyak orang seringkali berkata, tapi dia kan Tuhan. Itu sebabnya dia terlalu tinggi untuk bisa merasakan apa yang saya rasakan sebagai manusia. Itu sebabnya dia tidak akan pernah bisa mengerti apa yang sedang saya rasakan hari ini. Bapak Ibu Saudara, untuk alasan itulah dia tinggalkan segala kemuliaannya dan dia menjadi manusia seutuhnya, sama seperti kita. Itu sebabnya dia mengerti betul apa arti rasa takut itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, bukankah di dalam ketakutan kita yang paling dahsyat dalam hidup ini, kita belum pernah kan ketakutan sampai keluar keringat kita seperti darah. Dia pernah ada dalam situasi itu. Itu sebabnya dia mengerti betul apa arti rasa takut itu. Dia mengerti betul apa arti rasa sedih. Dia mengerti betul apa artinya rasa ditinggalkan sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika dia berkata dia mengasihi kita, bukan berarti kita akan bebas dari hajaran. Sebab dia berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita hari ini, apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini, tentu dia mengizinkannya karena atas dasar kasihnya kepada kita.
Itu sebabnya seringkali kita tidak menerima apa yang kita minta. Sebab ketika kita minta kemudahan hidup, Dia justru menghadapkan kita dengan banyak kesulitan demi kesulitan. Ketika kita minta kekuatan kepada Tuhan, Dia justru mendatangkan bagi kita banyak badai pencobaan. Ketika kita meminta keberanian, Dia justru menghadapkan kita dengan banyak mara bahaya. Namun Bapak Ibu Saudara, apapun yang Dia buat, apapun yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, pasti semuanya berdasarkan kasih-Nya kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, Dia mengerti betul seberapa buruknya keadaan kita saat ini, seberapa parahnya sakit kita hari ini, dan seberapa besarnya masalah yang ada dalam hidup kita saat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada saatnya kita menangis, seakan dibiarkan sendiri. Namun tetaplah kita berkata, selamanya takkan menyerah. Untuk semua ada waktunya. Bila sabar menanti janjinya, takkan pernah Tuhan membiarkan kita jatuh tergeletak. Jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Percayalah, di hati ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menghapus air matamu dan hilangkan susahmu. Kenapa mau pikul sendiri, susah dan pencobaan? Bawa saja pada Dia, serahkanlah padanya. Jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Percayalah, di hati ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Satu kali ada seorang pelawak kelas dunia yang bernama Charlie Chaplin. Dia membawakan sebuah lawakan di hadapan banyak orang.
Dan ketika dia membawakan lawakan itu, semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Kemudian Charlie Chaplin mengulang kembali lawakan yang sama. Dan kali ini hanya sebagian yang tertawa. Lalu untuk ketiga kalinya, Charlie Chaplin mengulang kembali lawakan yang sama itu. Dan kali ini tidak ada satu orang pun yang tertawa. Lalu Charlie Chaplin berkata, kalau engkau bisa tidak tertawa lagi untuk sebuah lawakan yang sama, lalu mengapa engkau menangis? Menangis dan menangis lagi untuk sebuah persoalan dan masalah yang sama. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini engkau merasa persoalan dan masalahmu sedemikian besarnya sehingga engkau tidak mampu untuk mengatasinya sendiri. Engkau merasa persoalan itu begitu dalam sehingga engkau tidak bisa menanggungnya. Datanglah kepadanya. Letakkan tanganmu pada tangan yang berlubang paku itu. Sebab dia mengundang setiap kita untuk membebaninya dengan segala hal yang membebani hidup kita. Ada saatnya kita menangis, seakan dibiarkan sendiri. Namun tetaplah kita berkata, selamanya takkan menyerah. Untuk semua ada waktunya. Bila sabar menanti janjinya, takkan pernah Tuhan membiarkan kita jatuh tergeletak. Jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Bangkit berdiri di hadapan Bapa, katakan, jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Percayalah di hati ada Tuhan
kepercayaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yang percaya mari angkat kedua tangan, katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Sekali lagi dengan iman, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Hanya Engkaulah Tuhan yang setia. Hanya Engkaulah Tuhan penolongku selamanya. Hina 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 Mari dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam tangan-Nya. Sebab Dialah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Dialah sahabat setia kita. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Hina labaya labasyante. Selamanya hanya Engkaulah yang kami andalkan, yang kami percaya selamanya, selamanya. Di hadapan-Mu saat ini Bapa, apapun dan bagaimanapun keadaan kami mau katakan bahwa semua kami yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sangat beruntung dalam hidup ini. Sebab kami memiliki dan kami dimiliki oleh kasih dan cinta yang tidak pernah berubah. Di saat kami sedang berlari di dalam pertandingan hidup ini, suara-Mu yang penuh kasih itu senantiasa menyemangati kami di garis akhir. Pada saat kami sedang terluka,
Suara penghiburan-Mu meringankan rasa sakit kami. Pada saat kami sedang merasa sendiri, penyertaan-Mu yang sempurna begitu nyata atas hidup kami ini. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami bergumul sendiri dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Alasan yang kedua Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa tetap berharap dan percaya bahwa tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kita, tidak akan pernah ada satupun yang peduli dengan hidup kita, bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari derita yang kita rasakan. Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika Dia mendatangi kita. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara, tidak akan terjadi dalam hidup ini masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika Dia mendatangi kita. Mengapa demikian? Sebab selalu ada dampak dan akibat yang terjadi pada saat masalah itu datang dan terjadi dalam hidup kita. Dampak dan akibatnya cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama Bapak Ibu Saudara, keadaan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mengapa bisa demikian? Sebab lewat persoalan masalah yang datang dalam hidup kita, kita memperoleh banyak pelajaran berharga. Lewat setiap persoalan dan masalah yang datang dan terjadi dalam hidup kita menjadi semakin kuat dalam hidup ini. Dampak dan akibat yang kedua, justru sebaliknya. Keadaan kita menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Dan sayangnya, ada banyak orang mengalami keadaan yang lebih buruk dari sebelumnya. Makanya sering kali kita dapati ketika banyak orang sedang menghadapi masalah, persoalan yang berat dalam hidupnya, mereka semakin terpuruk dalam hidupnya. Dan kalau persoalan dan masalah itu membuat keadaan kita lebih buruk dari sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, berarti ada yang salah dari dalam diri kita. Ketika kita meresponi masalah itu pada saat dia datang dan terjadi dalam hidup kita. Mengapa demikian? Sebab bukankah Roma 8 ayat ke-28 katakan apa? Bahwa Allah kita adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, penderitaan sebesar apapun yang sedang kita alami hari ini, percayalah, di balik semua itu ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan selalu menolong kita melewati masa-masa penderitaan kita. Itu pasti. Sebab Dia lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu Saudara, seringkali cara Tuhan menolong kita bukan dengan mengangkat beban kita, bukan dengan melepaskan kita dari persoalan dan masalah, tetapi kita disertai oleh Tuhan. Di dalam segala keadaan kita, apapun dan bagaimanapun keadaannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita sedang menghadapi banyak persoalan yang besar, tekanan yang berat dalam hidup ini, kita cuma punya dua pilihan. Yang pertama, memandang masalah itu sebagai sesuatu yang begitu besar dalam hidup kita. Dan yang kedua, memandang Tuhan sebagai Tuhan yang maha besar. Kalau kita memilih yang pertama Bapak Ibu Saudara, maka percayalah kita akan hidup di dalam kepanikan, kita akan hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Namun kalau kita pilih yang kedua,
maka setiap kita dapat berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini. Namun sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Sekalipun persoalan masalah menghadang depan kita, kita akan tetap tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Sebab segala sesuatu asalkan bersama dengan Tuhan pasti akan menjadi baik adanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkata kepada Tuhan bahwa kita punya masalah yang besar. Tapi katakan kepada masalah yang ada di hadapan kita hari ini, kita punya Tuhan yang maha besar. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Di saat kita belum bisa melihat hasil akhir dari karya tangan Tuhan atas hidup kita, seringkali secara diam-diam kita menganggap Tuhan itu kejam. Kapan kita merasa seakan-akan Tuhan itu kejam? Ketika tangannya menuntun kita melewati jalan-jalan yang sama sekali tidak menyenangkan bagi kita. Jalan-jalan yang terjal. Bahkan tidak jarang Dia bawa kita turun ke dalam lembah kekelaman. Namun Bapak Ibu Saudara, berita baiknya, sekalipun Dia membawa kita turun ke dalam lembah kekelaman, bersama dengan Dia di dalam lembah kekelaman itu, kita sedang berjalan. Kita tidak berhenti. Kita tidak tinggal di dalam lembah kekelaman itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, persoalan sebesar apa, tekanan seberat apa yang tengah ada dalam hidup kita hari ini, percayalah, semuanya itu ada masa kadaluarsanya. Sebab tidak untuk selama-lamanya Dia biarkan orang benar tertindas dalam hidupnya. Tangan yang perkasa akan segera turun atas hidup kita dan menyelesaikan semuanya sempurna sampai pada akhirnya. Itu sebabnya di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, sekali lagi sama-sama kita mau katakan, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Terima kasih Tuhan. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah lambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku.
ketiga, Bapak Ibu Saudara, alasan mengapa kita harus tetap percaya dan mampu bertahan melewati penderitaan kita. Karena Tuhan pasti akan menuntun kita keluar dari kegelapan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita boleh kehilangan apa saja. Tapi satu yang tidak akan pernah boleh hilang dari hidup kita, yaitu semangat. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah akan keringkan tulang. Engkau boleh berkata engkau punya iman. Tapi kalau engkau tidak punya semangat, maka imanmu sia-sia. Izinkan saat ini Bapak Ibu Saudara saya bertanya, bagaimana pendapat Bapak Ibu Saudara kalau saya katakan begini? Ada seseorang yang pernah terjatuh dalam hidupnya sebanyak 240 kali. Namun kemudian sebanyak itu juga dia bangkit kembali. Tentu semua kita akan berkata, itu pasti orang yang hebat. Itu pasti orang yang luar biasa. Malam ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menyadarkan setiap kita bahwa kitalah orang-orang yang hebat itu. Kitalah orang-orang yang luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya berani berkata demikian? Sebab menurut penelitian Bapak Ibu Saudara, ketika seorang bayi dia mulai belajar untuk bisa berjalan dan berlari, maka dia akan terjatuh sebanyak itu. Tapi sebanyak itu dia tidak pernah mau menyerah. Dengan segala usaha dia coba lagi untuk bangkit sampai dia bisa berjalan, bahkan sampai dia bisa berlari. Yang menjadi pertanyaan ya Bapak Ibu Saudara, kenapa pada waktu kita masih kecil, kita punya semangat untuk bangkit kembali dan tidak pernah mau menyerah? Lalu mengapa hari-hari ini kita merasa kita tidak punya keberanian untuk menatap apa yang ada di depan kita hari ini? Dan kita tidak pernah berani untuk bangkit kembali. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan tidak pernah mau menyerah untuk kita, lalu mengapa kita harus menyerah bagi diri kita sendiri? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jalani hidup ini. Jangan berhenti. Jangan berhenti di tengah-tengahnya. Orang dunia saja percaya bahwa badai pasti berlalu. Lalu mengapa kita merasa takut untuk melihat ke depan? Mungkin hari ini engkau merasa begitu takut melihat ke depan. Karena ketika engkau melihat ke depan, apa yang kau lihat? Kenyataan yang tidak seindah apa yang kita bayangkan. Yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau itu yang sedang kita alami hari ini, sehingga membuat engkau tidak berani untuk melihat ke depan. Rasakan tangan yang berlubang paku ada pada pundak kita. Dan dengar dia berkata di telinga kita, melewati kondisi apapun dalam hidup ini, dia tidak akan pernah meninggalkan kita untuk menghadapinya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sehelai rambut di kepala kita jatuh saja dia tahu. Masa apa yang kita alami hari ini dia tidak tahu. Kalau dia tahu, artinya dia izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan pasti sedang punya maksud di balik semuanya itu. Itu sebabnya atas apapun yang sedang kita alami hari ini, tidak akan pernah ada badai cobaan yang sedemikian besar, sehingga membawa kita tersesat sedemikian jauh. Sehingga Tuhan tidak bisa menemukan kita. Tangan yang perkasa pasti akan turun untuk menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang buat, apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi atas hidup kita, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, banyak perkara yang tak dapat ku
mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri. Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah yang setuju dan percaya katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Kalaupun hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita merasa seakan-akan Tuhan sedang berpangku tangan, seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan apa yang tengah terjadi dan kita alami hari ini, izinkan saya berkata, percayalah di belakang kita, Dia tidak pernah berhenti berkarya menggenapi setiap janjinya bagi setiap kita. Harus kita akui Bapak Ibu Saudara, ada terlalu banyak cara Tuhan yang mungkin kita tidak bisa pahami. Ada terlalu banyak rahasia yang sulit terjangkau oleh pikiran kita. Ada terlalu banyak rencana-rencana Tuhan yang tidak sejalan dengan apa yang kita rencanakan dalam hidup ini. Namun Bapak Ibu Saudara, sekali lagi izinkan saya berkata, Dia pemilik hidup kita yang tahu yang terbaik bagi setiap kita. Sebab tidak akan pernah sekalipun Dia merancangkan yang buruk atas hidup kita. Itu sebabnya atas apapun yang terjadi dan kita alami hari ini, percayalah, tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kita. Tidak akan pernah ada satupun yang peduli dengan kita. Sebagaimana Dia Allah mengerti setiap kita. Sebagaimana Dia Allah mempedulikan hidup setiap kita. Di hadapan Allah yang sedang kita sembah ini, izinkan sekali lagi dengan hormat saya jemput semua kita bangkit berdiri. Biarlah ini menjadi ungkapan penyerahan, kepercayaan dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama di hadapan Tuhan kita mau katakan, banyak perkara yang tak dapat mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini.
Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Kepercayaan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri setelah mengerti. Sekali lagi sama-sama katakan setuju, mari angkat kedua tangan, katakan ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Kami percaya mujizat masih ada. Ku takkan berhenti
Di